kejutan istimewa datang jelang laga krusial Indonesia melawan Jepang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terima kasih Indonesia guys. Aku cinta kamu Indonesia. Sampai jumpa in Japan. Sama-sama. Panitia pelaksana dan kedua federasi sepak bola, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dan Japan Football Association, JFA, secara resmi mengumumkan bahwa lagu kebangsaan Informali, Tanah Airku, akan diperdengarkan sebagai opening seremoni pertandingan. Dalam sebuah versi bahasa Jepang yang akan dinyanyikan langsung oleh puluhan ribu supporter lokal dan penggemar dari komunitas Indonesia di Jepang. Upacara pembukaan ini dijadwalkan berlangsung 1 jam sebelum kick-off, pada pukul 17 waktu setempat, UTC 9, di Stadion Suita Osaka. Melansir keterangan resmi PSSI dan JFA, inisiatif ini dilatar belakangi oleh semangat mendekatkan hubungan persahabatan antar bangsa, serta sebagai penghormatan khusus kepada para supporter Indonesia yang menempuh perjalanan jauh untuk memberi dukungan di negeri Sakura. Bagi publik sepak bola Indonesia, Tanah Airku bukan sekadar sebuah lagu. Berkarya pada era kolonial, lirik yang diciptakan oleh R. Maladi pada tahun 1944 menggambarkan kecintaan mendalam terhadap tanah air dan semangat kedaerahan yang menjunjung tinggi nasionalisme. Di Indonesia, lagu ini kerap digemakan dalam berbagai acara kenegaraan dan perayaan hari kemerdekaan. Namun, pada momen langka di Osaka ini, lagu Tanah Airku akan diperdengarkan dalam lirik berbahasa Jepang yang disusun berdasarkan makna dan nuansa aslinya, sehingga dapat menyentuh hati pendengar lokal dan menjadi simbol pengakuan terhadap keberadaan komunitas Indonesia di Jepang. Versi lirik bahasa Jepang dibuat secara kolaboratif oleh tim penerjemah yang melibatkan ahli bahasa, budayawan Indonesia, serta sastrawan Jepang. Menurut keterangan tak resmi dari JFA, versi terjemahan telah melalui serangkaian lokakarya dan uji coba pengucapan agar intonasi dan makna tidak kehilangan kekuatan orisinalnya. Upaya tersebut mendapat dukungan finansial dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Tokyo, yang berharap bahwa vernacularisasi lagu kebangsaan ini dapat menjadi jembatan kultur serta meningkatkan pemahaman masyarakat Jepang terhadap budaya Indonesia. Dalam konferensi pers bersama yang digelar pada 5 Juni 2025 di Hotel Ritz-Carlton Osaka, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, Hiroshi Takahashi, menyatakan, "Kami ingin memperlihatkan bahwa sepak bola adalah medium yang kuat untuk mempererat persahabatan lintas negara. Dengan membawakan Tanah Airku, versi bahasa Jepang, kita tidak hanya menghormati lawan main, tetapi juga memberi penghargaan pada supporter Indonesia yang telah menjadi bagian dari ekosistem sepak bola di Jepang." Pernyataan ini sekaligus menegaskan komitmen JFA untuk mendukung upaya diplomasi olahraga yang inklusif dan menjunjung tinggi nilai keberagaman. Tak hanya itu, PSSI melalui Direktur Hubungan Internasional, Imam Rusdi, juga menyambut inisiatif ini dengan antusias. "Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman di Jepang yang telah bersusah payah membuat lagu Tanah Airku versi Jepang. Bagi kami, ini berarti banyak. Semoga dengan semangat kebersamaan ini, para supporter Indonesia maupun Jepang dapat merasakan kehangatan persaudaraan, meski berada di tribun yang berbeda," ujar Imam dalam kesempatan yang sama. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengkoordinasikan latihan kecil bagi perwakilan supporter Indonesia di Osaka untuk menyanyikan versi chorus bersama-sama dengan supporter Jepang yang telah berlatih secara intensif sejak awal bulan Juni. Lebih jauh, berbagai persiapan teknis telah disiapkan oleh JFA untuk mengakomodasi acara opening ini. Layar LED berukuran 200 meter persegi yang terpasang di tepi lapangan akan memutar cuplikan sejarah singkat Tanah Airku, beserta dokumentasi pembuatan versi lirik bahasa Jepang. Selain itu, sound system utama Stadion Suita Osaka yang baru di-upgrade untuk keperluan Piala Dunia U20 2023 dipastikan dapat mereproduksi vokal dan orkestra secara optimal, tanpa gangguan akustik yang berarti. Manajer teknis stadion, Satoshi Nakamura,
memastikan pengecekan sistem suara dan pencahayaan dilakukan berulang sejak 1 Juni, agar momen pembukaan bisa berlangsung sempurna. Kabar bahwa lagu Tanah Airku akan menjadi pembuka laga langsung menyebar cepat di media sosial. Ribuan warganet dari kedua negara menyambut dengan antusias. Hashtag Tanah Airku in Osaka dan Indonesia Japan Unity menjadi trending di X, Twitter, dan Instagram. Di Osaka, para supporter Indonesia yang sudah berdatangan sejak awal bulan langsung melakukan persiapan dengan membuat koreografi tribun berbentuk Gunung Merapi dan Gunung Fuji, simbol dari masing-masing negara. Mereka juga berencana menyanyikan versi asli lagu tersebut bersama-sama dalam bagian penutupan upacara. Sementara itu, kelompok supporter Jepang, Urawa Ultras dan Osaka Pride, menyatakan bahwa mereka juga telah mempelajari lagu Tanah Airku versi Jepang dan akan ikut bernyanyi sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu dari Asia Tenggara itu. FIFA dan AFC beri apresiasi tinggi. Langkah JFA ini mendapat sambutan positif dari FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Dalam pernyataannya, Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa mengatakan bahwa apa yang akan terjadi di Suita adalah lebih dari sekadar sepak bola. Ketika dua negara bersatu dalam semangat budaya dan kebangsaan untuk mendukung kompetisi olahraga, maka kita melihat esensi sebenarnya dari sepak bola sebagai pemersatu umat manusia. FIFA bahkan disebut sedang mempertimbangkan untuk menjadikan momen pembukaan ini sebagai salah satu kampanye video global menjelang Piala Dunia 2026 dalam proyek bertajuk One Ball, One World. Sebuah laga syarat emosi. Laga Indonesia versus Jepang sendiri merupakan pertandingan krusial dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jepang tentu lebih diunggulkan secara teknis, tetapi Indonesia datang dengan semangat membara setelah menang 1-0 atas Cina di Jakarta yang disaksikan Cristiano Ronaldo dan memecahkan rekor dunia siaran langsung di 127 televisi. Kini di Osaka, semangat pertandingan bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana sepak bola menjadi ajang saling memahami dan mencintai budaya bangsa lain, tanpa kehilangan identitas sendiri. Lagu Tanah Airku, yang diciptakan dalam masa-masa paling gelap penjajahan, kini justru berkumandang di negara asing sebagai pembuka sebuah laga internasional. Dari sebuah lagu nasional yang melankolis, kini Tanah Airku telah menjelma menjadi simbol harapan lintas bangsa. Penutup. Tanggal 10 Juni 2025 di Stadion Suita, Osaka, bukan sekadar hari pertandingan. Bagi Indonesia, Jepang, dan dunia sepak bola, hari itu adalah sejarah baru, ketika sebuah lagu perjuangan lahir kembali dalam bentuk budaya baru, namun tetap membawa pesan yang sama, bahwa cinta kepada tanah air adalah bahasa yang universal. Dan ketika ribuan orang Jepang menyanyikan Tanah Airku dengan mata berkaca-kaca, dunia akan melihat bahwa kadang, pertandingan terbesar bukan hanya yang terjadi di lapangan, tetapi yang terjadi di hati mereka yang menyaksikan.